Pengertian pendidikan Islam kontemporer. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Muhammad Hamid An-Nasir dan Kullah Abdul Al-Qadir Darwis mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses pengarahan perkembangan manusia atau riayah pada sisi jasmani, akal, bahasa, tingkah laku, kehidupan sosial, dan keagamaan yang diharapkan pada kebaikan menuju kesempurnaan. Pendidikan Islam kontemporer adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam pada masa sekarang. Tujuan pendidikan Islam kontemporer yaitu harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat 2, yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. C. Jenis-jenis pendidikan Islam kontemporer. Yang pertama itu adalah pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini sendiri adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Istilah pondok merupakan berasal dari kata funduk dari bahasa Arab yang berarti rumah penginapan atau hotel. Akan tetapi, di dalam pesantren Indonesia, khususnya Pulau Jawa, lebih mirip dengan pemondokan dalam lingkungan padepokan, yaitu perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam bentuk kamar-kamar yang merupakan asrama santri. Sedangkan istilah pesantren secara etimologis asalnya pesantrian yang berarti tempat santri. Santri atau murid mempelajari agama dari seorang kiai atau syekh di pondok pesantren. Jika mencari lembaga pendidikan yang asli Indonesia dan berakar kuat dalam masyarakat, tentu akan mendapatkan pesantren yang tangga teratas. Namun, ironisnya, lembaga yang dianggap marakit ini ternyata masih menyisakan berbagai masalah dan diragukan kemampuannya dalam menjawab tantangan zaman, terutama ketika berhadapan dengan arus modernisasi. Untuk mengubah image yang agak mirip ini tentunya memerlukan proses yang sangat panjang dan usaha tidak begitu mudah. Pada taraf ini, pesantren berhadapan dengan dilema antara tradisi dan modernitas. Ketika pesantren tidak mau beranjak ke modernitas dan hanya berkutat dan mempertahankan otentisitas tradisi pengajaran yang khas tradisional dengan mengajarkan yang bermuatan Al-Quran dan Al-Hadis serta kitab-kitab klasiknya tanpa adanya pembaharuan metodologis, maka selama ini pula pesantren harus siap ditinggalkan oleh masyarakat. Pondok pesantren yang ideal adalah pondok pesantren yang mampu mengantisipasi adanya pendapat yang mengatakan bahwa alumni pondok pesantren tidak berkualitas. Oleh sebab itu, sasaran utama yang diperdahului adalah mental. Ini mental manusia dibangun, hendaknya diganti dengan mental membangun. Yang kedua itu adalah sekolah Islam terpadu. Seperti diketahui halayak umum, sekolah Islam terpadu atau IT berbasis pada keterpaduan antara ilmu sains dan Islam. Dalam kurikulum dicantumkan tahfizul Quran atau mata pelajaran menghafal Al-Quran serta disisipkan muatan spiritual dalam mata pelajaran umum. Pendidikan tahfizul Quran tradisional masih dilaksanakan oleh TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran. Namun seiring dengan makin tersibuknya siswa-siswa SD, SMP, dan SMA membuat mereka tidak lagi sempat dan mau pergi ke TPA. Sedangkan untuk menghafal Al-Quran secara menyeluruh dan khusus harus dilakukan di pondok pesantren yang belum mengakomodir kebutuhan mereka memperdalam ilmu sains secara bersamaan. Dalam menghadapi era global, tentu kebutuhan akan ilmuwan yang tak hanya penelitian akhlak. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Tantangan dalam pendidikan Islam kontemporer. Sistem pendidikan Islam di Indonesia mengalami tantangan yang mendasar. Untuk itu, diberlakukan upaya pembaharuan yang tanpa henti. Tantangan yang mendasar itu
antara lain, yang pertama, mampukah sistem pendidikan Islam Indonesia menjadi Center of Excellence bagi perkembangan iptek yang tidak bebas nilai, yakni mengembangkan iptek dengan sumber ajaran Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, mampukah sistem pendidikan Islam Indonesia menjadi pusat pembaharuan pemikiran Islam yang benar-benar mampu merespon tantangan zaman tanpa mengabaikan aspek dogmatis yang wajib diikuti. Dan yang ketiga, mampukah ahli-ahli pendidikan Islam menumbuhkan kepribadian yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Tuhan, lengkap dengan kemampuan bernalar ilmiah yang tidak mengenal batas akhir. Problematika dalam pendidikan Islam kontemporer. Yang pertama itu faktor internal. A. Relasi. Kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam. Tujuan pendidikan pada dasarnya hanya satu, yaitu memanusiakan manusia atau mengangkat harkat dan martabat manusia atau humanity, yaitu menjadi khalifah di muka bumi dengan tugas dan tanggung jawab memakmurkan kehidupan dan memelihara lingkungan. Tujuan pendidikan yang selama ini diorientasikan memang sangat ideal, bahkan lantaran terlalu ideal, tujuan tersebut tidak pernah terlaksanakan dengan baik. Orientasi pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan secara nasional barangkali dalam konteks era sekarang ini menjadi tidak menentu atau kabur kehilangan. Orientasi mengingat adalah tuntunan pola kehidupan pragmatis dalam masyarakat Indonesia terkait dengan amanat konstitusi sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang 45 hasil 2. Faktor eksternal. A. Dikotomi. Masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan Islam adalah dikotomi dalam perbedaan aspek, yaitu antara ilmu agama dan ilmu umum, antara wahyu dengan akal, setara antara wahyu dengan alam. Munculnya problem dikotomi dengan segala perdebatannya telah berlangsung sejak lama. B. General knowledge. Kelemahan dunia pendidikan Islam berikutnya adalah filsafat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu general atau umum dan kurang memperhatikan kepada upaya dan selain masalah problem yang solving. Mendefinisikan, menganalisis dan selanjutnya menjadi jalan keluar penyelesaian masalah tersebut merupakan karakter dan sesuatu yang mendasarkan berkualitas sebuah intelektual. Of spirit of incure. Persoalan besar lainnya yang menjadi penghambat kemajuan dunia pendidikan Islam ialah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian atau penyelidikan. Said Hussein Alatas merujuk kepada pernyataan Espiritus Rector dari modernisme Islam. Al-Afghani menganggap rendahnya semangat intelektual menjadi salah satu faktor terpenting yang menyebabkan kemunduran Islam di Timur Tengah. D. Memorisasi. Rahman menggambarkan bahwa kemerosotan secara gradual dari standar-standar akademis yang berlangsung selama beradab-adab tentu terletak pada kenyataan bahwa karena jumlah buku-buku yang tertera dalam kurikulum sedikit sekali, maka waktu yang diperlukan untuk belajar juga terlalu singkat bagi pelajar untuk dapat menguasai materi-materi yang seringkali sulit untuk dimengerti tentang aspek-aspek tinggi ilmu keagamaan pada usia yang relatif muda dan belum matang.